Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat tanggal 18 November 2022. Firman Tuhan dengan judul Kasih dan Mencintai adalah sebuah keputusan. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih, kami ingin belajar bahwa mencintai dan mengasihi adalah sebuah keputusan. Mencintai dan mengasihi bukan berbicara tentang masalah perasaan, bukan berbicara tentang masalah keindahan, tapi berbicara tentang sebuah keputusan untuk memberikan semua yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar sebuah tema renungan saat teduh dengan judul Mencintai dan Mengasihi adalah sebuah keputusan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, sewaktu kita berbicara tentang cinta, kita berbicara tentang kasih, maka itu biasanya unsur-unsurnya adalah perasaan. Perasaan bahagia, perasaan senang, lalu digambarkan bahwa cinta itu identik dengan bunga, cinta dan kasih itu identik dengan gelapnya malam. Lalu kemudian kita melihat bulan purnama, kita melihat bintang yang bertebaran, yang terang benderang luar biasa di tengah malam yang gelap. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, itu yang disebut cinta sebagai bentuk daripada perasaan. Sementara kalau kita belajar cinta yang berdasarkan dari firman Tuhan, mencintai dan mengasihi adalah sebuah keputusan, bukan hanya berbicara tentang perasaan, sekalipun perasaan adalah bagian yang ada di dalamnya. Mengapa dikatakan mencintai adalah sebuah keputusan? Yohanes 3 ayat 16, ayat yang sangat luar biasa. Kalau sahabat seperjalanan sebagai orang percaya sekian lama tidak tahu ayat-ayat yang lain, minimal sahabat seperjalanan akan tahu, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Allah memutuskan untuk mengasihi kita, Allah memutuskan untuk mencintai kita, Allah memutuskan untuk menebus kita, karena sudah menjadi sebuah keputusan. Apapun resikonya akan ditempuh dan akan dilakukan sampai kepada selesai dengan sempurna. Dan itu dilakukan oleh Kristus. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dari terlahir sampai meninggal, sampai mati di atas kayu salib. Karena keputusannya adalah untuk mengasihi. Karena keputusannya adalah untuk mencintai. Karena keputusannya adalah untuk menebus dosa. Mengorbankan dirinya. Sampai titik darah penghabisan adalah sebuah ungkapan yang dilakukan oleh Kristus. Dan darah Kristus tidak hanya mengalir. Darah Kristus tidak hanya tercurah. Tapi darah Kristus punya kuasa. Sehingga ada lagu, darah Yesus itu adalah darah yang berkuasa. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mencintai dan mengasihi adalah sebuah keputusan. Tatkala Yesus menghadapi berbagai macam persoalan dari direncana untuk dibunuh oleh Herodes, mengalami berbagai macam via dolorosa penganiayaan, dipakukan, disalibkan, dicambuk, diberi mahkota duri, diolok-olok, dipukul kepalanya dengan buluh. Karena Yesus sudah memilih sebuah keputusan untuk mencintai dan mengasihi kita, maka tidak pernah akan mundur dari keputusan tersebut. Allah di dalam diri Kristus melakukan janji kepada dirinya sendiri untuk mencintai dan mengasihi sebagai sebuah keputusan. Dan itu adalah kasih yang sempurna. Sekalipun dikhianati, tidak ada yang namanya rasa sakit hati. Sekalipun ditinggalkan, tidak ada yang namanya itu kemudian rasa bertemu dengan pribadi-pribadi yang tidak setia. Sewaktu nilai-nilai kasih dan cinta itu sebagai bentuk sebuah keputusan yang kita ambil sahabat seperjalanan dalam kehidupan kita, maka kita akan menjalani seluruh dasar-dasar hidup kita didasarkan oleh cinta dan kasih sebagai sebuah keputusan. Bukankah sepasang suami istri yang menikah menyatakan cintanya, aku akan setia kepada engkau dalam suka dan duka, lebih atau kurang, kaya atau miskin, sehat maupun sakit, selama kita hidup. Namun yang terjadi,
Hubungan daripada setiap relasi dalam rumah tangga itu berdasarkan perasaan. Kalau dihargai, maka saya akan menghargai. Kalau didukung, maka saya akan mendukung. Kalau saya dimengerti, maka saya akan mengerti. Kalau engkau setia, aku akan jauh lebih setia. Namun sewaktu engkau berkhianat, maka selesai urusannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Oleh sebab itu kenapa kasih Allah, cinta Tuhan disebut dengan kasih agape. Dan dalam kehidupan kita berelasi pun, kita dipanggil untuk membawa kasih agape, kasih Allah dalam setiap kehidupan kita. Dengan demikian, sewaktu kasih itu dijadikan sebuah keputusan, apapun persoalan, hambatan, tantangan, kesulitan, badai, hidup yang menerpa kita, kita tidak pernah mundur. Karena sewaktu cinta dan kasih sebagai sebuah keputusan, perjalanannya adalah berjalan ke depan, tidak terdiam, tidak terhenti, apalagi mundur. Apalagi kemudian mencoba untuk membalas perlakuan-perlakuan yang tidak baik yang dikenakan kepada kita, kepada orang yang melakukannya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita bertemu dengan sebuah konsep kasih agape yang sangat luar biasa. Sahabat seperjalanan terkadang diperhadapkan dengan masalah-masalah rumah tangga, diperhadapkan kepada relasi-relasi yang sulit, diperhadapkan kepada rasa sakit, dengan berbagai macam pengalaman yang berat yang terjadi. Ingatlah, katakanlah dalam dirimu, katakanlah dalam hatimu, karena aku mencintai dengan sebuah keputusan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, seorang guru tatkala mencintai dan mengasihi profesinya sebagai guru, maka dia akan menjalankan peran gurunya. Apapun hambatannya, dia akan setia menjalankan peran tersebut sebagai sebuah keputusan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, bukankah kita mendengar perintah utama daripada Allah itu adalah apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tatkala kasih adalah sebuah keputusan, maka di dalam rumah tangga tidak ada perceraian. Tatkala kasih adalah sebuah keputusan, tatkala semua yang baik yang kita kerjakan kepada orang-orang yang kita cintai, kepada orang-orang yang kita kasihi, mendapatkan respon yang tidak semestinya, mendapatkan respon yang sebaliknya, kebaikan kemudian dibalas dengan keburukan, kesetiaan dibalas dengan pengkhianatan, pemberian dibalas kemudian dengan tuduhan dan fitnah, kita tetap mengambil sebuah keputusan bahwa aku mencintai dan aku mengasihi adalah sebuah keputusan. Sahabat perjalanan yang dikasihi Tuhan, ada orang tua yang kemudian sewaktu istrinya ini mengandung dan dokter mengatakan, kalau engkau paksakan anak ini terlahir ke dalam dunia, dia akan cacat. Namun ibu ini berkata, aku mencintai anak dalam kandungan ini sebagai sebuah keputusan. Benar, anaknya terlahir dengan kecacatan fisik yang tidak normal. Sampai kemudian anak ini bertumbuh sampai dewasa, sampai kemudian menghadapi sebuah keadaan di mana ibu dan orang tuanya sudah lansia, dia tetap mencintai dengan luar biasa. Mengapa demikian? Karena cinta tanpa syarat. Cinta yang sebagai sebuah keputusan, dia tidak pernah mencintai dengan syarat, namun mencintai dengan tanpa syarat. Sahabat perjalanan, semoga ini memberkati. Biarlah kita dalam kasih dan mencintai, kita memahami cinta bukan perasaan, tapi cinta adalah keputusan. Cinta bukan sebuah pesta, tapi cinta adalah pengorbanan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba berdoa agar setiap sahabat seperjalanan memiliki cinta dan kasih sebagai sebuah keputusan. Hamba berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua.